Damai sejahtera dalam Kristus, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudari sekalian dalam Bible Teaching Series dari GBI Ebenezer Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang jadi fondasi iman kita, yaitu mempercayai Alkitab. Secara khusus, kita akan belajar gimana sih cara kita menafsirkan Alkitab dengan benar. Coba jujur, pernah nggak sih saudara-saudari bertanya-tanya, kok bisa ya? Alkitabnya cuma satu, tapi gereja ada ribuan. Pandangannya beda-beda, semuanya bilang sumbernya sama. Firman Tuhan, tapi kenapa kesimpulannya bisa begitu beragam? Nah, pertanyaan ini wajar banget dan dalam sesi ini, kita akan coba bedah jawabannya bersama-sama. Agar perjalanan kita terarah, kita punya 5 perhatian penting. Pertama, kita akan cari tahu dulu akarnya, mengapa ada begitu banyak tafsiran. Kedua, kita akan bangun fondasi yang kokoh, yaitu prinsip-prinsip penafsiran yang sehat. Ketiga, kita perlu tahu rambu-rambu bahayanya, yaitu bahaya dari tafsiran yang salah. Keempat, baru kita akan cari tahu gimana caranya menemukan tafsiran yang paling benar. Dan terakhir, yang paling penting, semua ini akan kita tarik ke dalam aplikasi praktis untuk hidup kita. Oke, mari kita mulai perjalanan kita di bagian yang pertama. Ya, sebelum kita mencari cara yang benar, kita harus paham dulu, kenapa sih kebingungan ini bisa sampai terjadi? Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Jadi, kenapa bisa beda-beda? Ternyata ada beberapa faktor utama. Pertama, tentu saja bahasa dan budaya. Bayangkan, Alkitab ini ditulis ribuan tahun lalu dalam konteks yang sangat berbeda dari kita sekarang. Kedua, latar belakang teologi kita. Cara kita diajar sejak kecil itu sangat berpengaruh. Ketiga, metode penafsiran yang dipakai. Dan yang keempat, ini nih yang seringkali paling sulit disadari, yaitu prasangka dan kacamata pribadi kita sendiri yang tanpa sadar kita bawa saat membaca firman. Nah, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita masuk ke solusinya, bagian yang paling membangun. Puji Tuhan, Dia tidak membiarkan kita kebingungan. Tuhan sudah memberikan kita semacam kompas yang kokoh, yaitu prinsip-prinsip untuk menuntun kita kepada pemahaman firman-Nya yang sehat. Inilah 5 pilar utamanya. Pertama, biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Maksudnya, ayat yang kurang jelas harus dijelaskan oleh ayat lain yang lebih terang. Kedua, selalu perhatikan konteks, jangan comot ayat sembarangan. Ketiga, pahami genre sastranya. Cara kita baca kitab Mazmur yang isinya puisi tentu beda dengan cara kita baca surat Paulus. Keempat, ini kuncinya, harus kristosentris berpusat pada Kristus. Dan yang kelima, yang paling krusial, kita butuh penerangan Roh Kudus. Dari kelima pilar tadi, kalau boleh saya katakan inilah juaranya. Kristosentris. Coba lihat ayat di Lukas ini. Luar biasa kan? Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau seluruh kitab suci dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu semuanya bercerita tentang Dia. Jadi kalau tafsiran kita tidak membawa kita lebih dekat dan lebih kagum pada Yesus, wah mungkin ada yang perlu kita periksa lagi. Mungkin saudara-saudari pernah dengar istilah hermeneutika. Kedengarannya agak akademis ya. Sederhananya, ini adalah ilmu dan seni menafsir. Tapi yang perlu kita ingat, bagi orang percaya, ini bukan cuma latihan otak. Ini adalah sebuah perjalanan rohani. Kita bisa tahu semua tekniknya, tapi tanpa tuntunan Roh Kudus, kita hanya akan mendapatkan huruf yang mati, bukan roh yang menghidupkan. Oke, kita sudah pegang kompas yang benar. Sekarang kita juga perlu tahu mana jalan-jalan yang salah, mana area yang berbahaya. Dengan mengenali jebakan-jebakan dalam penafsiran, kita bisa jadi lebih waspada dan berhati-hati saat kita mempelajari firman Tuhan. Nah, ini perbandingan yang sangat penting. Ada 2 pendekatan yang 180 derajat berbeda. Yang benar namanya eksegesis. Ini adalah saat kita datang ke Alkitab dengan rendah hati, lalu kita bertanya, Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan? Kita berusaha menarik makna keluar dari teks asli. Sebaliknya, yang salah namanya eisegesis. Ini adalah saat kita sudah punya ide sendiri, lalu kita cari-cari ayat untuk mendukung ide kita itu. Kita memaksakan makna ke dalam teks. Ini sangat-sangat berbahaya. Teolog besar John Stott merangkumnya dengan sangat indah. Tugas kita itu sederhana, biarkan teks berbicara. Bukan kita yang menyetir teks, tapi tekslah yang seharusnya menyetir kita. Kita singkirkan dulu agenda pribadi kita dan menjadi pendengar yang taat. Selain eisegesis tadi, ada beberapa jebakan lain yang sering muncul. Misalnya proof texting atau comot ayat. Kita ambil satu ayat, lepas dari konteksnya, cuma buat membuktikan poin kita. Ada juga alegoris tanpa batas, di mana semua hal kecil diartikan secara simbolis sampai-sampai jadi tidak masuk akal. Dan yang terakhir, mengabaikan konteks sejarah dan budaya saat Alkitab itu ditulis.
Oke, setelah mendengar semua tantangan dan bahaya ini, mungkin ada yang berpikir, waduh, jadi apa? Kita benar-benar bisa menemukan tafsiran yang paling benar? Jawabannya, dengan anugerah Tuhan, ya, kita bisa. Mari kita lihat caranya. Saya mau pakai sebuah ilustrasi sederhana. Coba bayangkan, saya berikan saudara satu potongan puzzle ini. Hanya potongan ini saja. Kalau kita lihat sendirian begini, kita bisa tahu nggak ini gambar apa? Sulit sekali kan? Bisa jadi ini langit, bisa jadi air, bisa jadi baju. Kita nggak akan pernah yakin. Tapi coba lihat apa yang terjadi saat potongan kecil tadi kita letakkan di tempat yang seharusnya, dalam gambaran besarnya. Aha, sekarang semuanya jadi jelas. Ternyata itu bagian dari sebuah pemandangan yang indah. Nah, Alkitab itu persis seperti ini. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri. Maknanya baru akan menjadi jelas kalau kita melihatnya sebagai bagian dari satu kisah besar penebusan Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, walaupun tafsiran kita sebagai manusia tidak akan pernah sempurna 100%, Tuhan sudah memberikan pagar-pagar pengaman yang jelas. Sebuah tafsiran yang benar itu pasti akan setia pada maksud si penulis asli. Tafsiran itu juga harus konsisten dengan seluruh ajaran Alkitab lainnya. Dan tidak mungkin tafsiran yang benar itu bertentangan dengan inti iman Kristen yang sudah dipercaya oleh gereja Tuhan selama berabad-abad. Baik, kita sudah membahas teorinya, prinsipnya, dan juga bahayanya. Sekarang adalah bagian yang paling menentukan. Bagaimana kita membawa semua ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita mempraktikannya? Ini dia 4 langkah praktis yang bisa langsung kita lakukan. Pertama, bacalah Alkitab secara sistematis, dari kitab ke kitab, jangan loncat-loncat. Kedua, jangan takut menggunakan alat bantu seperti buku tafsiran yang terpercaya, tapi ingat, Alkitab tetap yang utama. Ketiga, ujilah setiap pengajaran yang kita dengar, seperti jemaat di Berea. Dan keempat, ini yang paling penting, selalu awali dengan doa. Mintalah hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin kita semua merenungkan pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi sekedar tentang bagaimana kita menafsirkan teks Alkitab, tapi sudahkah kita mengizinkan Alkitab menafsirkan hidup kita? Sudahkah firman Tuhan menjadi lensa utama kita dalam memandang segala sesuatu? Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu berharga. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk membacanya bukan dengan keangkuhan akal kami, tetapi dengan hati yang tunduk dan mau diajar. Beri kami hikmat untuk mengerti, beri kami kekuatan untuk melakukan, dan beri kami kasih untuk membagikannya. Biarlah firman-Mu terus mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.